Dia telah mengambil barang dari perusahaan sejak tahun lalu dan menempatkannya ke dalam kantung sendiri. Jangan katakan lagi. Ibu dan ayahmu sudah tahu soal itu. Memang benar apa kata Ciuyen. Kalian sudah mengetahui sebelumnya. Tapi apa alasannya, Bu? Chen Takuang itu dipenjara selama bertahun-tahun. Bibi Shiokumu menunggunya bertahun-tahun. Dan sekarang akhirnya dia hamil, kan? Kesehatan kakekmu juga semakin memburuk. Ayahmu sepertinya tidak peduli soal ini. Karena menurutnya saat ini Takuang ingin menghasilkan uang tambahan saja. Ayahmu berpikir itu adalah hal yang normal. Lagi pula ini semua demi bibi dan juga kakekmu. Aku yakin ayah sudah melakukan yang salah. Kalau kau jadi dia, apa yang akan kau lakukan? Tentu saja untuk masalah ini, aku akan memberitahukan pada bibi dan kakekku. Kemudian aku akan menghukum Chen Takuang dan meminta mengembalikan semua barang dari perusahaan. Kemudian akan mencabut posisinya di kantor dan memberikan kesempatan untuk berjualan dan dia bisa mendapatkan komisi. Untuk kedepannya bisa menghasilkan atau tidak. Sekarang kau sebagai manajernya. Jadi kau yang putuskan. Tapi standar setiap pabrik harus dipulihkan ke standar Eropa. Kenapa? Tidak apa-apa. Itu keinginan ayahmu. Ibu sudah minta bibimu untuk ke pabrik untuk menyelesaikan tugas. Ibu, tapi kan... Apa barang sudah keluar dari pelabuhan? Tinggal satu hal lagi yang harus kita lakukan. Bagaimana kita merencanakan bulan madumu lebih sempurna. Kenapa mengeluh begitu? Apa kau tidak senang ya? Tidak juga. Kau yang berutang pada aku, Chiang He. Sini ke mejanya, baru aku setrika. Pelan-pelan. Iya tahu. Apa kau yakin informasi ini betul? Baiklah kalau begitu, kau urus saja. Barang untuk Yichu Group baru saja meninggal ke pelabuhan. Aku sangat menghormati Lu Yichu. Aku kira dia akan mengalah demi keuntungan. Tidak kusangka dia marah dan kembali ke Tiongkok. Bagaimana dengan barang-barang yang kau janjikan? Barang-barang yang aku dapatkan masih berada di laut. Tuan Fernando, aku beritahu kau satu hal. Aku janji pada hari pameran perdagangan nanti, semua barang akan sampai di pelabuhan. Wanita mengerikan. Jika aku tahu dalam kontainermu itu penuh dengan buruan teddy, akan kupertimbangkan untuk bekerja sama dengan Cheng Chiang-he. Tenanglah Tuan Fernando, kau adalah seorang pengusaha. Hargaku kompetitif. Ya. Apa kau yakin kalau Cheng Chiang-he telah mengaku kalah? Siapa orang ini? Orang itu adalah seorang generasi muda yang cerah di dalam lingkaran perdagangan dan juga bisnis. Dan seorang nelayan yang ambisius. Dan dia dapat diandalkan. Dia datang bersama Lu Yichu. Señor Fernando. Ya? Hay un hombre llamado León que desea conocerlo. Ya, baiklah. Suruh anak muda itu masuk ke dalam. Tuan Fernando yang terhormat. Tuan Fernando yang terhormat. Ya. Izinkan aku memperkenalkan diriku. Tidak perlu begitu. Aku tahu siapa kau. Begini, ada orang Tiongkok ingin bekerja sama denganku. Lalu? Tapi aku rasa akan merebut pasar yang harusnya jadi milikmu, Tuan. Ini adalah perdagangan bebas, anak muda. Ini adalah tradisi suci kami di Spanyol. Tuan Fernando yang terhormat, orang ini mengajakku pergi memancing. Dan sekarang aku akan menawarkan ikan besar ini kepadamu untuk mengungkapkan rasa hormat dan penghargaanku padamu. Anak muda, apa yang kau inginkan? Aku menginginkan sedikit pengampunanmu
Dan juga sedikit pangsa pasar yang sebenarnya tidak kau perhatikan. Wah, tidak apa-apa. Wah, Ibuku setuju dengan apa yang kulakukan. Menurutnya itu benar. Lalu kenapa kau tidak beritahu hasil penanganan kepada Paman Takwang? Untung ibu angkat tidak melihat caramu menatapnya. Kau seolah-olah hanya menertawakan Paman Takwang. Padahal dia itu kan senior. Sekarang kau mengabaikan dia, tidak menghiraukannya. Kalau terus-terusan begini dia pasti tumbang. Maaf, permisi sebentar. Yang aku lakukan selanjutnya adalah menyiksanya. Kau lihat saja, biar aku beritahu. Orang seperti dia, kalau tidak dilakukan seperti itu, hanya sebentar, dia sudah lupa dengan lukanya. Suatu hari pasti dia akan berterima kasih. Kakek Sioku tidak tahu masalah ini, dan aku sudah memberikan pekerjaan baik. Apa tidak bagus? Bukannya tidak bagus. Kalau kau teruskan lagi, dia tidak akan berterima kasih kepadamu. Itu perbedaan besar antara kau dan ayahmu. Kenapa dibilang perbedaan? Aku tahu, kalian merasa yang kulakukan itu salah. Sekarang standar produksi sudah pulih kembali ke standar Eropa. Ibuku bahkan malas memberitahu hasilnya. Karena aku tahu, PLT Manager adalah jabatan kosong. Aku angkat telepon dulu. Maaf, aku mengganggu sebentar. Shh, pergilah. Sini. Ini, sup ini aku tidak mau ya. Ganti yang lainnya. Steaknya juga tidak. Ganti ikan dalam paket ini. Apa ini paket khusus? Hei, Iya, apakah minuman dalam paket ini gratis? itu benar, Tuan. Kalau begitu, bisa diganti dengan lemon tea? Tapi itu cuma es teh saja. Yang Anda pesan adalah teh lemon. Ya sudah, es teh saja. Dari ibu angkat. Ibuku telepon. Untuk apa? Dia ingin aku membantunya menulis buku harian perjalanan ke Eropa lalu memposting di blognya. Buku harian perjalanan? Mereka berdua mau bulan madu. Sepertinya kau akan jadi PLT Manager untuk waktu yang lebih lama. Mereka berdua bulan madu? Apa itu benar? Habis uang berapa banyak? Kenapa kau ini selalu memikirkan uang saja? Aku... Semuanya sudah di sini. Mereka sedang melihat pesanan. Apa teman-temanmu bisa dipercaya? Maksudku, apa ada yang akan diam-diam memberitahu Fernando? Tidak. Seorang pelaut adalah orang yang paling setia. Yang terpenting dalam bisnis adalah membagi keuntungan dengan wajar. Jangan percaya siapapun dengan begitu mudahnya. Aku sudah memberikan keuntunganku sendiri pada mereka. Masih mau apa lagi? Ayah, minum. Takwang? Sedang apa kau di sini? Masih berantakan sekali. Ada apa denganmu hari ini? Turunkan kakimu. Ada apa denganmu? Apakah Wangsu dia mencariku? Iya, dia mencarimu. Dia mencarimu sampai ke tempatku. Sebaiknya tinggalkan aku sendiri. Lebih baik aku mati saja. Sembarangan saja kalau bicara. Wangsu menempatkanmu di Departemen Internasional. Apa kau bilang? Bukannya kau selalu ingin meningkatkan posisimu sebagai kepala kantor, Takwang? Bukannya kau selalu ingin melakukan bisnis besar dan menghasilkan banyak uang? Wangsu mengabulkan harapanmu. Apa dia mengatakan hal lain? Apa lagi? Apa yang perlu dikatakan?
Kenapa kau masih duduk? Ayo cepat pergi. Ucapkan terima kasih padanya. Bukan begitu, ayo, tapi ayo, cepat. bukan, Ayo. aku tahu. Ayo cepat. Iya, aku tahu, tapi dia Cepat. Ih, kau ini. Ayo cepat. Ayo. Ucapkan terima kasih padanya. Wangsu. Manajer Wang. Tunggu sebentar. Paman Takwang, auramu baik sekali. Aku tidak melihatmu beberapa hari. Apa yang kau lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Manajer Wang, kau tidak memberitahu orang tuamu masalah aku kan? Jadi, maksud paman adalah aku harus memberitahu mereka. Tidak. Bukan begitu maksudku, tapi Begini, Manajer Wang. Paman Takwang, aku tahu ada keluhan dalam hatimu sebenarnya. Merasa posisimu di perusahaan ini tidak punya potensi sepenuhnya. Jadi, aku menempatkanmu di Departemen Internasional. Kau bekerja di Departemen Internasional, tapi maaf, di posisi ini tidak ada gaji pokok. Aku akan beritahu bahwa kau yang mengajukan diri. Juga, Departemen Internasional ini, kau mendapatkan komisi setiap kali selesai transaksi. Kau akan mendapatkan uang ataupun tidak, tergantung kemampuanmu sendiri. Apa tidak berterima kasih padaku? Terima kasih, Manajer Wang. Kau kenapa? Ayahku terlalu bodoh. Bukankah ayahmu memang bodoh? Tapi kali ini benar-benar bodoh. Dia beli banyak bunga karena bisnis bunga lumayan bagus. Akhirnya tidak laku. Makanya ibuku bertengkar dengannya kemarin. Tidak mengizinkannya tidur di kamar. Bagaimana kalau menjualnya di internet? Sudah terlambat. Hari ini semua bunganya akan layu. Lalu bagaimana? Apa sudah ada solusinya? Ada satu solusi. Tapi aku rasa tenaga kerjanya tidak cukup. Aku akan membantumu. Bagus. Ayo tulis lagi. Tadi kamu lihat mukanya tidak? Dia hampir menangis. Takut ketahuan orang lain. Apa dia akan berterima kasih kepadamu untuk ini? Dia tidak menyangka aku akan bersikap seperti ini. Kenapa kau tidak bisa membuat orang di sekitarmu merelakan diri mereka menghasilkan uang untukmu? Kenapa kau harus membuat mereka merasa seolah-olah kau membantu mereka? Kau tidak mengerti. Sudahlah. Ini namanya taktik. Sudah, jangan bicarakan lagi. Ayo pergi. Beli makanan. Makanan di bioskop drive-in sangat mahal. Ayah, ayo Iya. bersulang. Setiap kau pulang, kita bisa memakan beberapa hidangan. Masakanmu semakin enak. Takwang, kali ini kau harus benar-benar bekerja keras. Dan tunjukkan kemampuanmu dan juga bakatmu pada kakakku. Ya? Ayah, Shioku, kalian tenang saja ya. Aku pasti akan bekerja keras dan menunjukkan pada mereka. Ayah, bersulang. Oh ya, pemindahan posisi ini diberitahukan secara formal? Iya. Ayah, Xiaosu memanggilnya ke kantor dan memberitahukannya sendiri. Benar kan, Takwang? Xiaosu punya wewenang untuk melakukannya. Apa bulu ayam dan Luicu tahu? Ayah tidak percaya. Tenang saja, kali ini benar, Ayah. Iya. Ayah, ayah tenang saja ya. Tunggu aku menghasilkan uang. Setelah itu kita akan membuka bisnis sendiri. Aku, Chen Takwang, tidak lebih buruk dari siapapun. Ayah, ayo. Baiklah. Ya. Sini, aku tuangkan. Jangan terlalu penuh.
Dia itu sudah minum banyak. Tidak apa-apa, hari ini dia bahagia. Biarkan dia minum. Beberapa hari yang lalu dia sangat murung. Nona, beli bunganya. Bunganya cantik. Hei, aku benci dengan penjual bunga. Apa ya namanya? Namanya menculik emosi orang. Itu namanya strategi pemasaran. Yang dia lakukan tidak mudah. Ayo belikan aku 1 tangkai. Ah, beli untuk apa? Bunga di pasar grosir lebih banyak dan murah. Kita jangan mau ditipu olehnya. Sudah, biarkan saja dia. Ya sudahlah, biarkan saja. Hei, pasti mengumpulkan uang untuk mencari ayahmu ya? Bekerja saja dengan ayahmu. Seharusnya kau tampil dengan lebih menyedihkan. Jangan kasar begitu sama anak kecil. Kak, beli bunganya dong. Bukankah kau itu? Cenlu, lari. Ada apa? Cenlu, Cenlu, lari. Aku bertemu orang yang kita kenal. Kenapa? Kenapa harus lari? Cenlu, jangan lari. Kok mau? Berhenti. Cenlu, Cenlu, berhenti Cenlu. Kakak, Cenlu, berhenti. dengarkan dulu penjelasanku. Masih berani lari dariku? Tolong bilang jangan pada ayah dan ibu. Apa yang kau tulis? Tidak ada. Kau bilang sedang mencari adik perempuanmu. Kakak, Adik perempuan mana? Kak, dengarkan dulu. Kau ini anak kecil, jangan lari. Kakak, Ayo. jangan. Jangan beritahu berhenti. pada orang tua kita. Kak, Cenlu, jangan kejar aku Cenlu. lagi. Kau merasa hebat ya? Mengumpulkan uang mencari adik perempuanmu. Temanmu bilang mencari ayahnya. Sebenarnya kalian berdua ini punya rencana apa? Ha? Uang. Kau kekurangan uang. Temanmu juga kekurangan uang. Bukannya ayahnya masih hidup dengan baik? Sudahlah. Jangan terus dimarahi. Aku lelah mendengarkanmu. Itu betul, aku akan menjelaskannya. Sudah diam. Jangan coba memberi pembelaan kepadanya. Kamu ingat, sebagai pelajar, seharusnya kamu belajar dengan baik. Bagaimana denganmu? Kau juga menjual makan malam waktu di kampus, benar kan? Jadi sudah berani membantah? Hah? Lihat siapa yang datang. Kakek, tolong kakek. Sini kamu. Kakek, Sini. tolong aku. Aku akan buatkan teh. Kakek. Ada apa? Ada yang mempermainkanmu? Dia membuat kesalahan, Kek. Kau jangan mengancam dia. Itu benar. Kau tidak mengerti. Duduk, kakek. Kakek Iya, datang iya. ke sini ada apa, Kek? Aku kemari ingin mengobrol denganmu. Apa yang ditulis di situ? Coba lihat. Tidak ada. Kalian berdua bicara saja, kami mau ke atas dulu. Oh, jadi anak yang baik ya? Kakek, ayo duduk, Kek. Ya. Kau duduk di situ. Iya. Wangsu, katakan padaku, apa yang dilakukan Centakwang? Kakek, aku hanya berusaha memberikan pekerjaan yang sesuai untuk Paman Takwang. Tidak mungkin dia dipindahkan tanpa alasan apapun juga. Kakek, benar tidak ada masalah. Paman Takwang sendiri bilang padaku kalau dia menginginkan pekerjaan itu. Aku kenal Takwang dan aku juga tahu kau. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Kakek, sebenarnya aku pikir... Coba lihat. Paman Takwang dulunya dia seorang pria yang luar biasa. Tapi semenjak di penjara, dia menjadi orang yang sangat bersemangat. Dan aku ingin membantunya. Kau tidak bohong pada kakekmu kan? Tidak, Kek. Aku pasti tidak membohongimu. Sebenarnya aku lakukan ini untuk membuat Xiaoku merasa menjadi lebih tenang, Kek. Juga mengurangi kekhawatiran kakek. Kakek tidak apa-apa? Baguslah. Beban pikiran kakek sudah hilang. Kakek pergi dulu ya. Kakek tidak usah buru-buru.
Tunggu, Paman. Paman belum mencoba tehnya. Lain kali saja, ya. Aku antar kakek. Bagaimana? Nilaiku berapa? Cukup bagus, 100. Kalau begitu aku minta hadiah. Hadiah apa? Tunggu. Aku ada masalah, aku pergi dulu. Xiu Yan. Xiu Yan. Bagaimana keadaanmu? Masih pusing? Apa yang kau lihat? Tidak ada. Aku ambilkan minum dulu ya. Setelah minum air, kau tidak akan pusing lagi. Ini, minum. Iri hati? Kau bilang apa? Kau menyesalinya? Kau jangan ngomong sembarangan. Maksudku, jika kau menikah dengan Chen Qianghe, orang yang di Eropa sekarang itu adalah kau, aku tidak bisa memberi apapun padamu. Aku memang tidak berguna. Hentikan, jangan bicara sembarangan. Kau kenapa, Takwang? Aku memang orang tidak berguna. Aku tahu kalian semua merendahkan aku. Bahkan bocah itu juga merasa lebih baik dariku sekarang. Takwang! Aku tidak peduli, ya. Mau jalan darat atau laut. Besok harus kirim semua barang-barangnya ke Marcel. Mengerti? Baiklah. Sekarang pesan tiket pulang untuk semua klien yang datang ke Madrid. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Beres. Periksa yang teliti. Tentu saja kami menanggung biayanya. Kita harus mengantar mereka pulang malam ini. Semua rekanku sudah bersiap-siap. Aku merasa sangat celaka. Itu artinya pameran dagang Madrid pastinya akan sangat sepi. Tidak perlu menunggu sampai besok. Forum investasi bisnis yang diselenggarakan Fernando akan celaka. Coba lihat ini. Ini undangan yang dikirim padaku. Dan setauku, tidak banyak yang hadir di sana. Bagus. Untungnya aku buta huruf. Manajer Luo, lihat ini. Apa yang Sue pergi? Tentu saja, dia toko utamanya. Leon, kau bantu aku ya. Bantu apa? Tuan Fernando, kenapa yang lain masih belum tiba juga? Apa aku datang terlalu awal? Aku akan beritahu kabar baik. Hardware keperluan sehari-hari dan perhiasan Yang Group untuk pameran dagang Madrid besok sudah sampai di pelabuhan terlebih dahulu. Aku ingin memberitahukan berita buruk kepadamu. Kalau tamu yang kita undang hari ini mungkin tidak akan datang. Tapi ku beritahu padamu, barang-barang Yichi Group sudah tiba di setiap pasar Eropa. Para distributor semua berkumpul mengambil barang-barang mereka sekarang. Apa? Menurutku hanya ada satu kemungkinan kalau mereka tidak pergi berbulan madu. Melainkan, mereka mengirimkan barang-barang mereka lebih awal ke setiap pasar Eropa atas perintah pria ini. Tidak mungkin. Mereka sudah mengembalikan barang-barangnya. Kapal kargonya telah meninggalkan pelabuhan 7 hari yang lalu. Tapi kapal itu tidak berlayar menuju Tiongkok. Akan tetapi menuju ke Marseille dan Rotterdam. Tuan Fernando, barang-barang milik Yuchu Group sangat populer di pasar distribusi berbagai negara. Sangat luar biasa. Dan kalau kau tidak punya strategi atau solusi yang baik, barang-barang kalian akan mengalami kesulitan untuk diekspor. Anak muda, anak muda. Seharusnya aku menyadari ambisimu.
Maafkan aku. Aku minta pengampunan. Terima kasih atas pangsa pasar yang kau berikan. Satu hal lagi. Ini hadiah dari Chen Chianghe dan juga Lu Yiju. Mereka memintaku untuk memberikannya pada Anda. Secara pribadi, Lian bertanya pada aku, kenapa kita memilihnya? Jujur saja, kali ini aku berterima kasih padanya. Dia seorang penjudi. Kau tahu karakter seorang penjudi? Semakin kuat seorang musuh, maka semakin bersemangat dia. Apa itu termasuk kelebihannya? Iya, kalau untuk saat ini. Tapi aku tidak pasti. Aku ingin sekali melihat ekspresi wajah Nona Yeng sekarang. Aku tebak sekarang Nona Yeng pasti ingin sekali melihat ekspresi wajahmu. Dia tidak akan mau melihatnya, aku jamin itu. Maafkan aku dan sebaiknya lupakan. Harusnya kau ucapkan itu juga padanya. Aku mengatakan untuk diriku. Kita harus berpikir, kira-kira apa yang akan mereka lakukan untuk membalas tindakan kita. Mungkin normal bagi mereka untuk membalasnya. Tidak masalah, kita akan menangani situasinya saat terjadi. Tapi, ada satu hal yang akan aku katakan. Kau tidak seharusnya menempatkan Wang Su dalam produksi. Itu akan menunda barang-barang. Kalau menurutku sih begini ya. Awalnya kan kita tidak ada yang tahu bahwa kita ini akan menang. Kalau ini masa lalu, ini akan menjadi pilihan yang sangat normal kan? Semakin dekat ke medan perang, persiapan harus semakin matang. Kau pikir aku tidak bisa memenangkannya? Kau tahu kan kenapa aku bawa produk Eropa? Untuk meningkatkan status. Itulah yang aku inginkan selama ini. Terutama merek Ichu. Baiklah, dalam hal ini Komisaris memiliki visi yang luar biasa, sementara aku sangat pendek. Jadi aku minta maaf ya. Dan satu lagi, mungkin aku telah melakukan sesuatu yang mungkin bisa menyakitimu. Aku memberikan sebuah hadiah untuk Nona Ying. Bagus kalau begitu. Hadiah apa? Sebenarnya aku tidak punya waktu untuk membelinya. Jadi aku mengirim beruang Teddy yang kau bawa pulang itu. Tapi aku mengirim padanya atas nama kita. Aku pikir itu lumayan sempurna. Tidak ada keuntungan bagi kita untuk melakukannya, selain mendapatkan kepuasan sementara. Tapi kenapa kau melakukan semua itu? Aneh sekali kau ini. Kenapa kau tega melakukannya? Dia duluan yang menyinggungku. Dia menyinggungmu. Kau itu kenapa sih? Kasihan padanya. Lihat dirimu sekarang. Kau sama sekali tidak mirip pengantin yang sedang berbulan madu. Tapi kau seperti wanita malang yang penuh dengan kecemburuan. Kau panggil aku wanita malang, dan usiaku 40 tahun lebih sekarang. Kau pikir ini mudah buatku? Aku cuma ingin bulan madu. Selama ini, sepertinya kita tidak pernah bicara tentang kita kecuali pekerjaan. Kau masih ingat pabrik hardware yang kita lewati ketika kita ada di Jerman? Hentikan itu. Aku sangat menginginkannya. Kau lihat barang-barang yang mereka produksikan? Dimulai dari kualitas, tekstur, sampai ke desain. Sudah, jangan bahas itu. Kau tahu dengan baik, di masa depan, baik hardware atau aksesoris, standar produk Eropa yang baru akan muncul. Sampai saat itu, kalau kita tidak melakukan pembaruan dan peningkatan secara intens, maka kita akan tereliminasi. Aku tidak tahu. Kita tidak boleh mengubah produksi lagi. Kalau bicaramu sudah selesai, sudah ya. Aku mau tidur.
Baik, Tunggu baik. sebentar ya. Aku akan Aku cek mengurusnya. dulu laporannya. Ya. Mana Nah, berkasnya? Cepat tangan ini ya. Coba kau periksa. Bagaimana? Oh ya, Xiaosu. Kerjakan. Jika tidak ada pertanyaan, silakan tanda tangani. Tolong Oh. buka ini ya. Ini yang dibicarakan terakhir kali. Iya benar. Ini. Taruh di mejaku. Bagus. Terima kasih. Jangan lupa ya. Apa ini? Yang itu. Hei, masih berani minta tanda tangan? Dicek lagi. Ayo cepat. Baik, Pak. Pak Manajer. Barang-barang di pabrik tidak cukup. Banyak standar hardware sudah kacau. Barang produksinya jadi tidak berguna. Selain itu, banyak barang palsu muncul di pasaran. Aku sudah minta Departemen Ekonomi menyelidikinya. Ayahku meminta aku mengirim batch kedua ke Eropa dalam 10 hari. Mana mungkin? Mungkin saja jika kau tidak meminta pabrik memulihkan standar produksi lama. Hei, apa yang kau lakukan? Semua orang sedang sibuk. Ayo lakukan sesuatu. Tunjukkan pada siapa? Pada pangeran muda. Iya, bangun. Semua orang sedang melihatnya. Ya sudah, tinggalkan aku sendiri. Jangan memamerkan hak istimewamu. Aku tidak punya gaji dan bonus. Sudah, pergi sana. Pergi. Halo, semuanya dengarkan aku ya. Siapa yang bisa menemukan bahan baku yang memenuhi standar produksi akan menerima bonus dariku. Iya, baik. Kau hanya akan membuatnya tambah kacau. Kita harus mematuhi standar produksi. Yang ada sekarang tidak mungkin memenuhi standar. Mana bisa aku pikirkan itu? Aku bertaruh untuk kalian semua. Aku yakin kalau kepulangan mereka berdua itu pasti menggunakan pesawat kelas ekonomi. Kau kan tidak ikut rapat. Ada perubahan pada kebijaksanaan perusahaan. Sekarang kita harus mematuhi aturan bisnis. Yasu. Dan kami akan meningkatkan... Hei, Ayah, benarkan yang ku katakan? Jenuh. Sini, Ayah, biar aku yang Tidak bawa. nakal, kan? Iya. Ayo. Ayah angkat. Ayah angkat. Kalian berdua tidak patuh melanggar peraturan perusahaan. Dia wanita dewasa sekarang, ya kan? Lion menelpon. 2 jam yang lalu, Yang Group mengumumkan semua harga barang-barang mereka yang dijual di Eropa akan turun 10%. Fernando sudah mengumpulkan distributor. Cepat sekali. Perang dimulai. Ayah, aku merasa... Aku rasa begini saja. Ayo kita pulang. Panggil ayahmu dan bilang pada Takuang, aku masak hari ini. Siapapun jangan berebut denganku dan tidak boleh mengatakan tidak enak. Mengerti? Ayo pulang. Ayo. Komisaris Chen, sini, biar aku saja. Sudah, Sini. aku sudah selesai. Kau bisa memotong kan? Iya, bisa. Aku akan potong terong ya. Hei, memotong terong jangan sampai berantakan ya. Hei, potonganmu ternyata sangat spesial juga ya. Sekarang kau sudah menjadi suami yang baik. Apa kau masih memasak di rumah setiap hari? Hah? Iya, karena aku tidak dapat menghasilkan uang. Yang bisa kulakukan ya melayani istriku. Kau kan bekerja di Departemen Internasional. Aku yakin kau pasti dapat uang kan? Sebenarnya apa yang terjadi? Bilang saja padaku. Kita adalah saudara. Katakan saja kalau ada masalah. Komisaris Chen. Kau panggil apa aku ini? Kenapa kau panggil aku Komisaris Chen lagi? Jangan pura-pura. Jujur padaku. Ayolah. Kabul ayam. Seluruh hidupku aku selalu membuat kesalahan di setiap langkah. Memang itu salahku juga. Aku gagal meraih peluang dan menghargainya. Kau masih ada maksud lain? Baiklah. Kau sekarang, gajimu sekarang, apa Xiaosu sudah membicarakan semuanya padamu, Takuang? Tidak ada gaji pokok dan bonus. Harus dari bisnis yang aku dapat sendiri. Aku dapat
3% itu pun setelah barang-barang dibayar lunas. Tidak ada gaji pokok. Itu permintaanku sendiri. Yang ini tahun 85. Xiaoku, Letakkan sudah saja di biar situ. aku saja yang urus Biar aku urus. semuanya Aku ya. tidak perlu tuang ini, Takuang. Hei kakak, biar aku saja. Tidak perlu. Hei, kalian berdua mau makan atau tidak? Iya. Kalian tidak Ayo, lapar? kalian, ayo ke sini. Ayo kemari. Ayo Biar sini aku sini. tuangkan. Paman, aku melapor padamu. Itu. Minuman anggur ini, Yichu, dia memaksaku untuk membawakannya untukmu. Ini sangat enak. Ayo, cicipi. Pasti Ayah, enak. alkohol Iya, ini iya. sangat Biar aku enak tuang ya. dan sangat langka. Ayo, Jangan minum banyak-banyak. ini. Komisaris Chen, sini. Tuang sedikit untuk ayahmu. Ini masakan rumah dan aku sendiri yang memasaknya. Aku akui ini tidak enak. Aduh, kau jangan seperti itu. Aku jadi malu. Kau tahu Aku tidak itu? bilang apa-apa. Aku bilang sangat Jangan enak. permalukan aku. Aku usulkan 3 tos sebelum makan ya. Baik. Yang pertama, ini sangat penting. Perang di Madrid. Ketika aku mengalami masa sulit, Ibu Xiaolu datang dan membuat kontribusi besar. Dan karena itulah, kita harus merayakan kemenangan kita ini. Ayo. Sekarang yang kedua, juga sangat penting. Yan, selama bertahun-tahun, dia tidak peduli kemana dia pergi. Di dunia ini, dia pasti akan selalu mengirim pesan kepada kami berdua. Dan kakek memberitahu kita bahwa dia aman-aman saja. Dan dia selalu ingat untuk menanyakan 2 saudara laki-lakinya. Jadi, kebaikan anak ini membuat aku sangat terharu. Hari ini dia pulang, juga pulang untuk keluarga kami. Seluruh keluarga kami menyambut kepulangannya hari ini. Dan yang ketiga juga yang paling penting. Paman, keluarga kami, karena kau yang pimpin sudah berubah banyak, bahkan semakin banyak. Ini semua karenamu, maka kita bisa ada di sini hari ini. Tidak tertinggal satu orang pun bersama-sama menikmati makan malam keluarga malam ini. Sepertinya aku itu senang sekali. Apa? Masih ada satu hal lagi. Wangsu, dia sudah bekerja sebagai manajer. Karena kerja kerasnya, maka perusahaan bisa berjalan dengan sangat baik. Dan itu hebat sekali. Ayah dan ibu berterima kasih padamu. Benar kan, Chiang He? Kita pantas merayakannya kan? Iya benar, memang sangat layak untuk dirayakan. Benar kan? Paman, dan kau juga akan segera menjadi kakek. Tapi ingat ya, ini semua karena aku. Aduh, ini semua karena Xiaoku dan Takuang. Berkat kalian berdua yang bisa selesaikan tugas dengan sangat baik. Luar biasa. Ayo, kita angkat gelas masing-masing. Bersulang. Semoga Paman selalu sehat ya. Bersulang. Bersulang. Kau sudah mengunjungi ayahmu? Itu hal pertama yang kulakukan setelah aku pulang. Batu nisannya sepertinya sudah diperbaiki. Untuk masalah itu, kau harus berterima kasih pada ayah angkatmu, Yan. Batu nisannya diperbaiki 3 kali. Tidak ada yang lebih penting dari hal itu sama bertahun-tahun ini. Ibu angkat, ayah angkat, aku mewakili ayahku, mau berterima kasih kepada kalian. Mengenai ini aku beritahu ya. Ayahmu, maksudku, ya, kalau saja ayahnya tahu bahwa dia menjadi begitu baik sekarang, dia akan tertawa terbahak-bahak, aku yakin. Ayahnya juga tahu. Xiu Yingji. Xiu Yingji itu orang yang berbakat. Dia meramalkan segala sesuatu soal Liu. Ayo kita minum lagi.
bersulang kepada ayahmu. Paman, aku rasa aku harus bersulang denganmu. Ayo. Oh ya, Paman, minuman anggur ini bukan Ayo, dihabiskan bersulang dengan semuanya. sekali teguk ya. Paman. Ayah, minum anggur impor tidak Jangan boleh minum dihabiskan terlalu sekaligus. Sekarang siapa lagi yang ingin minum satu sama lain? Ayah, ayo kita minum sama-sama. Kenapa begitu? Kalau ayah bulan madu ke Eropa, apakah aku boleh ikut? Apa? Ayah, Ayah, Sudahlah, jangan bicara lagi. Wangsu ingin minum denganmu. Dia sudah mengangkat gelasnya tadi. Kau bicara terus. Ayahmu itu. ayah, ayo kita minum. Ketika ayah dan ibu sedang tidak ada, ini adalah pertama kalinya aku mengambil alih bisnis. Aku menyadari, menjadi kalian berdua tidak mudah. Bagus. Kalau begitu beritahu ayah, kenapa kami benar-benar tidak mudah.